Oke, ketemu kembali ya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait garis kontur pada peta. Nah, peta itu terkadang ada yang bentuknya seperti ini. Nah, peta yang berbentuk seperti ini disebut peta kontur ya, karena gambarnya hanya berupa garis-garis saja. Tetapi meskipun hanya berupa garis, ini dapat terlihat bahwa kerapatan garis ini menunjukkan tingkat kecuraman suatu wilayah ya. Nah, kemudian ketika ada seperti ini ya, garis yang berbentuk lingkaran dan tertutup, berarti daerah ini merupakan daerah perbukitan atau bukit. Sebelum ke situ, kita gali dulu apa itu garis kontur. Fungsi dari garis kontur adalah untuk mempresentasikan relief atau wujud tiga dimensi dari permukaan bumi ya tadi ke dalam dua dimensi berupa lembaran peta. Jadi garis kontur itu adalah garis khayal ya yang fungsinya untuk menggambarkan objek tiga dimensi pada kertas yang merupakan salah satu wujud dua dimensi. Nah, kerapatan tadi yang seperti sudah saya jelaskan menunjukkan kemiringan atau tingkat kecuraman. Ketika ada garis yang sangat rapat, ya seperti ini nih contohnya, atau seperti ini, berarti di daerah sini ini sangat curam, ya. Ketinggian tanahnya sangat curam kemiringannya. Kemudian angka-angka ini namanya CI atau kontur interval, interval kontur adalah selisih atau perbedaan ketinggian yang bernilai tetap antara satu garis kontur dengan garis kontur di sebelahnya. Gini ya. Nah, jadi angka-angka ini menunjukkan ketinggian lokasi. Berarti ini ketinggiannya 700.000 mdpl misalnya, gitu ya. Nah, ketinggian ini yang biasa kita temui itu berada di stasiun-stasiun kereta. Ketika Anda sering berkunjung ya atau naik kereta itu pasti tidak asing ya. Nah, angka-angka di bawah plang nama stasiun ini menunjukkan ketinggian stasiun tersebut dari permukaan laut. Misalnya, ini stasiun Semarang Tawang plus 2M. Artinya, stasiun Semarang Tawang berada 2 meter di atas permukaan laut. Yang gambar di sebelah kanan, stasiun Pekalongan plus 4M. Artinya, stasiun Pekalongan berada 4 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita coba jawab soal ini, garis kontur bukit. Di video selanjutnya akan saya jelaskan terkait garis kontur cekungan. Sekarang kita ke bukit terlebih dahulu. Berapakah ketinggian wilayah pada simbol A? Simbol A ini ya berarti ya. Berapa kira-kira? Dilihat angkanya. Angka sebelah sini ini 699.000. Sebelah sininya 700.000. Ya. Nah, berarti garis A karena ini bukit ya kata kuncinya. Kenapa bukit? Karena di sini tertutup. Berbentuk lingkaran, tidak seperti ini ya garisnya ya, tidak memanjang. Maka karena ini bukit, kita ambil yang lebih tinggi. Berarti ini antara 699 sebelumnya dan sudahnya 700, maka kita ambil 700.000. Nah, sedangkan garis kontur bersimbol B memiliki ketinggian wilayah berapa mdpl? Garis yang ada di dalam garis A ini memiliki ketinggian lebih tinggi 1 ya, karena ini selisihnya hanya 1. Kalau selisihnya 10 ya berarti lebih tinggi 10. Maka kita samakan dengan angka sesudah 700.000. CI setelah 700.000. Di sini 701.000. Jadi CI atau kontur interval itu tidak mesti
berurutan seperti ini, 699, 700, 701, 702, enggak. Ada yang menuliskannya di sini misalnya 100, 200, 300, 400, 500, 600 sampai seterusnya. Ya, jadi kelipatan 100.000 misalnya atau kelipatan 10.000 atau kelipatan berapa. Tetapi pada kasus ini garis konturnya kelipatannya hanya satu ya, dari 700, 701, 702 dan seterusnya. Nah, gitu untuk video kali ini pembahasan terkait garis kontur pada peta. Sehingga ketika Anda menemui peta yang berbentuk seperti ini, jangan sampai bingung lagi. Oke, terima kasih.